Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Quran, keluarga yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sedang membaca juz yang ke-25. Juz 25 ini ya, terdiri dari sebagian surah Fussilat, ya, lembar halaman terakhir surat Fussilat, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan surah Asy-Syura, lalu Az-Zukhruf, kemudian Ad-Dukhan dan Al-Jathiyah. Ya, surat Al-Jathiyah. Kita sampai surat Al-Jathiyah tadi. Subhanallah, ya. Maka ya, inilah yang disebut dengan surah Al-Hawamim. Surat Hawamim atau suar. Ini adalah surat-surat yang dimulai dengan huruf konsonantal, yaitu Hawamim atau Hamim. Ya, mulai dari surat apa? Surat Ghafir yang kemarin sudah kita baca. Kemudian surat Fussilat, Hamim. Jadi Al-Mu'min itu Ghafir, Hamim. Fussilat, Hamim. Hamim Fussilat. Asy-Syura, Hamim juga. Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, sampai nanti di juz yang ke-26 nanti ada surat Al-Ahqaf. Ini semuanya adalah surah Hawamim. Ya. Surat Hawamim ini ada pada 2 juz, yaitu 24, 25 dan sebagian 26. Dan Al-Ahqaf masuknya juz 26. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, ini surat-surat ini, surat Hawamim ini itu berurutan, ya, tidak ada, tanpa ada jeda, tanpa ada yang memisahkan di antara surat-surat itu. Nah, ini disebut dengan surah Hawamim, ya. Nah, 7 surat ini yang diawali dengan Hamim ini memiliki kemiripan isinya, kandungannya mirip. Apa yang pertama? Ya, semua surat Hawamim ini, surat Al-Mu'min, Fussilat, kemudian Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf, 7, itu semuanya surah Makkiyah, turun di Mekah. Ya. Yang kedua, pada awal surat-surat tersebut, ya, itu menyebutkan nilai kedudukan Al-Quran yang tinggi. Ya, seperti halnya surah Al-Mu'min, surah Ghafir, itu ayat 2, disebutkan tentang Quran. Ya, di sini bisa kita lihat, ya, surah Al-Mu'min itu dimulai dengan ayat 2-nya itu tentang apa? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Lalu kemudian surah Fussilat. Nah, Fussilat itu ayat 2 juga. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kemudian surah Asy-Syura yang tadi kita baca, itu mulai dari ayat yang ketiga itu, karena ayat keduanya Ain Sin Qaf, ya. Yang ketiga itu adalah kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lalu di surat Az-Zukhruf ayat 2, ini juga nilai kedudukan Al-Qur'an. Ya, itu Allah sebutkan wal kitabil mubin. Sumpah, Allah sumpah, ya, dengan kitab atau Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah ini. Ya. Kemudian di surah Ad-Dukhan. Nah, surat Ad-Dukhan ini juga tadi kita baca di juz yang ke-25. Itu juga sumpah Allah dengan kitab Al-Mubin. Ya, kitab yang sangat terang benderang, yang membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Jathiyah tadi juga di juz 25, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dan nanti di surah Al-Ahqaf yang insyaallah esok malam kita akan baca juz 26 itu ada Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah. Itu kesamaan yang kedua, ya, kemiripan isinya. Itu tentang nilai kedudukan Al-Quran yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemiripan lain, kemiripan yang ketiga dari surat Hawamim ini apa? Yaitu menyebutkan sejarah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada kaumnya, baik itu kepada Fir'aun maupun juga kepada Bani Israel. Ini bisa dilihat, kita baca dalam surah Mu'min atau Ghafir ayat 23, ya, itu mulai dari situ. Qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, ya kan? Kemudian Fussilat ayat 40, Asy-Syura ayat 13 di sini. Ya, kita cek. Az-Zukhruf ayat 46, Ad-Dukhan mulai dari ayat 18, Al-Jathiyah ayat 16-17, Al-Ahqaf ayat 12. Jadi ini ciri umumnya. 7 surat ini semuanya punya tema tentang
dakwahnya Nabi Musa kepada kaumnya. Nah, ini di surat-surat Makkiyah ini. Apa ciri yang lain? Ciri berikutnya kemiripan dalam hal ya, surat-surat Hawamim ini menyinggung ya, bahayanya kita berselisih dalam perkara agama. Ya, maka itu jangan banyak kita berselisih dalam perkara agama. Ya, nah, seperti disebutkan dalam apa? Surat Fussilat ayat 45. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ya, itu di akhir juz 24 kemarin yang kita baca. Ya, itu bahaya kita berselisih dalam agama. Kemudian disinggung pula di dalam surah Asy-Syura ayat 10. Ya, surat Asy-Syura ayat 10 ya, itu jangan kita berselisih. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 63 itu juga disinggung tentang bahaya perselisihan dalam agama. Ya, itu tentang Nabi Isa ini ya, tentang sejarah Nabi Isa yang dirusak atau dipalsukan sehingga mereka berselisih dalam agama. Ini disebutkan dalam ayat 63, walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi. Ya, itu. Ini berselisih dalam agama sehingga menyebabkan ya agama ini rusak. Karena berselisih dalam fakhtalafal ahzab min bainihim. Nah, itu. Hati-hati ya, jangan sampai kita umat Islam ini ya berselisih dalam agama. Kalau udah berselisih dalam furu' enggak tidak ada masalah besar selama kita saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Ya, ada kaidah al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Ya, jadi harus saling menghormati. Ya, likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Semua masing-masing pihak golongan dia punya arah orientasi. Ya, yang penting bagi kita itu bagi agama lain ya. Antara agama Islam dengan yang lain itu seperti itu Allah mengatakan likulli wijhatun huwa muwalliha dalam surah Al-Maidah fastabiqul khairat. Ya, yang harus menjadi titik tolak kita adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ketika berbicara tentang dialog antara umat Islam dengan non-muslim. Apalagi dengan sesama kita umat Islam, internal umat Islam. Fastabiqul khairatnya harus lebih baik. Ya, toleransinya harus lebih baik. Jangan saling menyakiti, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Ya. Ini. Ya, jangan sampai kita berselisih dalam hal furu' lalu merembet kepada perselisihan dalam masalah-masalah prinsip-prinsip pokok akidah. Jangan membawa persoalan furu' kepada persoalan yang pokok. Kalau beda dalam masalah furu', dianggapnya sesat, dianggapnya kafir. Nauzubillah min zalik. Enggak begitu. Ya. Maka jangan kita mencontoh umat-umat terdahulu. Demikian pula dalam surah Al-Jathiyah. Ya, surah Al-Jathiyah ini ayat 17 itu juga telah menyinggung tentang bahayanya kita berselisih dalam agama. Wa atainahum bayyinatim minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, ini peringatan. Ya, sejarah umat terdahulu jangan kita abaikan. Harus jadi pelajaran buat kita semua supaya kita memiliki kekuatan, memiliki kekompakan, keharmonisan. Ya, sebab syarat kemajuan suatu umat, suatu bangsa, dia harus kompak, bersatu, harmonis, sehingga bisa membangun, sehingga kita bisa bersinergi, sehingga kita bisa memajukan umat Islam dan peradaban dunia ini. Karena peradaban dunia ini, ya, ini diwariskan oleh Allah untuk kita umat Islam. Kita harus jadi pemimpin, harus jadi leader, ya, yang mengarahkan, mengayomi, ya, kondisi umat manusia yang memprihatinkan ini supaya mereka dan kita semuanya mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, surat Hawamim ini, sahabat Quran dirahmati Allah,
itu punya ciri kemiripan apa? Yaitu menyebutkan perpindahan kenabian dan kerasulan dari Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena apa? Karena Bani Israel sudah terakhir itu sampai Nabi Isa saja. Ya, sudah di stop. Ya, pengangkatan Rasul atau Nabi dari Bani Israel sudah di stop oleh Allah. Kenapa? Karena sudah begitu banyak perlakuan buruk mereka, pengkhianatan mereka terhadap risalah, permusuhan dan penentangan mereka kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ya, udah stop. Ya, udah habis masanya. Udah kadaluarsa, mohon maaf. Ya. Dan kondisi umat manusia ini harus mengalami pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan ya, misi risalah, ya, pemurnian risalah tauhid yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, ini semuanya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, ini misi tauhid semua dibawa oleh para nabi dan rasul. Walikulli qaumin had, setiap kaum itu punya, ya, Allah utus bagi mereka seorang pemberi petunjuk, ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini kondisi umat manusia ini sudah begitu rusaknya. Bani Israel sejak Nabi Yakub dan keturunannya sampai Nabi Yusuf, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Daud, Sulaiman, dan seterusnya sampai Nabi Yahya dan Isa. Ya, ini Allah berikan kepercayaan kepada mereka, amanah risalah ini kepada mereka, tapi mereka khianati. Mereka musuhi, mereka bunuhi, yaqtuluna anbiya'ahum. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat. Yuharrifunal kalim. Bukan hanya membunuh para nabi, tapi mereka mentahrif isi ayat-ayat, ya, kitab suci, wahyu yang telah Allah berikan kepada mereka. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, atau disebutkan yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Ya, itu mereka tahrif sehingga rusak. Ya, Allah ingin memperbaiki manusia ini dengan risalah itu, tapi umat yang dipercayakan untuk membawa risalah ini, mengusung risalah ini, malah dia yang merusak. Ya, sehingga tidak lagi murni dan konsekuen. Nah, saatnya dicabut kepercayaan itu oleh Allah dan dipindahkan kepada siapa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita buktikan dalam ayat 13 surah Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ini disebutkan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ini dipindahkan. Ya. Nah, kemudian surah Al-Jathiyah ayat 18 sama. Ya, ini juga berbicara tentang perpindahan, ya, risalah kenabian dari Bani Israel kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Itu ayat 18 surat Al-Jasiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Lalu surat Al-Ahqaf yang besok insyaallah kita baca, bisa kita lihat di dalam ayat 12, "Wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin." Ya, itu ciri yang kelima. Yang keenam, memiliki kemiripan dalam hal apa? Yaitu memberikan kesempatan kepada hamba Allah, ya, untuk bertobat kepada Allah dari maksiatnya, dari segala macam kerusakan mentalnya, ya. Kita harus bertobat pada Allah. Ya, dan Allah juga kalau kita mau bertobat pada Allah, Allah pasti akan berikan ampunannya kepada kita semua. Nah, ini ciri-ciri surat Hawamim, di antaranya itu. Ya, sebagaimana ya dituangkan dalam surah Asy-Syura ayat 23. Ya. Itu mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna
Innallaha ghafurun syakur. Allah berikan kesempatan. Ya. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ini agar kita diberi kesempatan taubat dan mohon ampun kepada Allah. Lalu surat Az-Zukhruf ayat 89 juga Allah menyatakan bagaimana? Sahabat Quran dirahmati Allah taala, fasfah anhum wa qul salam fasaufa ya'lamun. Beri maaf pada mereka. Dan katakanlah salam sejahtera, keselamatan untuk kalian, untuk mereka itu. Fasaufa ya'lamun. Ya. Kemudian juga dalam surat Ad-Dukhan ayat 59 Allah Ta'ala menyatakan fartaqib innahum murtaqibun. Ayo segera bertaubat, karena Allah akan melihat, akan mengawasi. Fartaqib innahum murtaqibun. Ya, Allah mengawasi. Kemudian surah Al-Jathiyah ayat 14. Ya, surat Al-Jathiyah ayat 14 di sini berbunyi apa? Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ya. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat 14 ini, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya, an ya'fu, hendaklah mereka memberikan pengampunan. Kemudian mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan pahala dari Allah, dan mereka tidak takut sedikit pun dengan siksa Allah. Ya, ketika mereka menindas, ketika mereka menyakiti orang-orang beriman, mereka nggak pernah ada terbetik sedikit pun rasa takut kepada azab Allah, kepada siksa Allah. Nah, ini mereka disebut sebagai apa? La yarjuna ayyamallah, orang-orang yang nggak mengharapkan pahala dari Allah. Ya, ya ini banyak sekarang, begitu banyak di dunia. Ya, di dunia ini sekarang banyak yang seperti ini. Nauzubillah min zalik. Berbuat sewenang-wenang, nggak takut akhirat, nggak takut siksa Allah, nggak takut bahwa malaikat itu menjadi saksi, mencatat seluruh amal perbuatan. Mereka berbuat semena-mena, membunuh orang, menembak, menzalimi orang, ya, dan lain sebagainya. Nggak takut. Berbohong berkali-kali, nggak takut. Menipu berkali-kali, nggak takut. Korupsi berkali-kali, nggak takut. Ya, ini orang-orang seperti ini bagaimana? Ya, kedudukannya, na'udzubillah min zalik. Maka Allah akan membalas mereka bima kanu yaksibun, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia berupa dosa-dosa, wa idza'il mu'minin, dan karena mereka menyakiti orang-orang beriman. Nah, ini. Jadi ini peringatan, ya, berikan kesempatan, ya, supaya mereka orang-orang yang tidak percaya kepada azab Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, mereka supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Al-Ahqaf ini, besok kita baca insyaallah ya 35. Di situ ada ayat yang menyatakan di akhir, ya, fasbir kama sabarul azmi wala tasta'jil lahum. Jangan engkau terburu-buru. Ya, bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulil azmi. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Ya. Nah, mereka itu, ya, kamu bersabar wahai Muhammad. Jangan kau terburu-buru. Hendak mendoakan mereka agar Allah turunkan siksa, jangan. Ya. Karena mereka pasti akan melihat balasan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah dijanjikan oleh Allah, balasan itu udah jelas. Ya. Kemudian mereka di dunia ini nggak akan lama. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kecuali mereka tinggal di dunia ini seperti orang yang, ya, 1 jam di siang hari itu hidup di dunia. Ya, ini hebatnya bahasa Al-Quran. Ya, subhanallah. Fal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Ya, tidaklah ada yang diazab oleh Allah kecuali orang-orang kaum yang keluar dari perintah dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan hidup kita cuma sebentar, cuma 1 jam. Hidup kita di dunia selama ini, selama apapun itu cuma 1 jam.
seperti 1 jam kita tinggal di siang hari. Kita ini musafir, kita ini hanya transit di dunia. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang hakiki dan abadi adalah di akhirat setelah hari kiamat. Nah, di situ kehidupan yang kekal. Di situ ada balasan yang kekal abadi, ada surga dan neraka. Subhanallah. Nah, itulah surah-surah Hawamim yang tadi kita baca, ya, di antaranya mulai dari surah Al-Fussilat, ya. Kemudian kemarin surat Ghafir sudah kita terangkan. Surat Fussilat ini, teman-teman, sahabat Quran dirahmati Allah, itu kita masih ada waktu sedikit, ya. Surat Fussilat ini itu dinamakan juga dengan surah Hamim Sajdah. Kenapa demikian? Dinamakan surah Hamim As-Sajdah karena di 7 surat yang dimulai dengan Hamim ini yang ada ayat sajadahnya, ayat di mana kita lewat di situ, lalu kemudian ada anjuran kita untuk sujud karena tentang tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Itu hanya ada di surah Fussilat. Ya, yang jumlah ayatnya 54 ayat. Nah, Fussilat ini dari kata tafsil, artinya apa? Memperjelas, merinci. Jadi ayat-ayat Quran dirinci oleh Allah. Fussilat ayatuh. Ya, ada juga nama lainnya Fussilat adalah Al-Masabih. Kenapa dinamakan Masabih? Karena Allah menjelaskan bahwa langit dunia ini dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang yang cemerlang. Ya, Masabih itu bintang-bintang di sini. Seperti lentera, lampu-lampu. Nah, kalau kita lihat, ya, misalnya saudara turun mau landing, ya, dari udara turun naik pesawat mau masuk bandara, ya, kota, di tengah kota atau pinggir kota, kita melihat di situ lampu-lampu, ya, menyinari. Kalau malam hari, lampu-lampu menerangi kota ini di tengah gelapnya malam. Nah, itu kan indah kita melihatnya. Apalagi kota-kota besar dunia, ya, seperti apa, New York, Tokyo, ya, Sydney, kemudian di Eropa itu ada London, ada Paris dan sebagainya. Itu indah-indah, ya, lampu-lampu terang, ya, kota-kota besar dunia ini. Subhanallah. Nah, seperti itu pula lah, itu tidak ada arti apa-apanya. Ketika Allah, ya, menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang cemerlang, apalagi pada saat malam hari. Nah, apalagi kalau yang tahu detailnya masalah ini adalah para ilmuwan, para ahli astronomi, ahli luar angkasa, ya, yang mengamati benda-benda luar angkasa. Indah luar biasa, bisa difoto, bisa disaksikan, ya, di observatorium. Bisa diteropong dengan teleskop besar-besar. Indahnya langit itu, ya, diberikan hiasan berupa apa? Bintang-bintang yang cemerlang. Maka surat ini itu di ayat ke-12 disebutkan itu masabih, ya, ada lampu-lampu bintang-bintang yang cemerlang. Ada paket. Kemudian Allah juga menyebut di surat Fussilat ini, ya, itu adalah rawasi, ada gunung, ya, gunung-gunung, ya, wa ja'ala fiha rawasiya. Allah menetapkan di dalam bumi ini, ya, gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Nah, itu subhanallah, ya. Nah, sahabat Quran dimulakan Allah Ta'ala, surat Fussilat ini apa temanya? Yaitu, ya, kita baca mari di sini sebelum kita tutup, ya. Itu adalah surat Fussilat ini temanya tentang Allahumma shalli ala Muhammad, itu mengenai kemanusiaan Rasulullah dan keutamaannya di atas para manusia dengan wahyu. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu lahu wastaghfiruh. Nah, ini. Jadi Allah menetapkan bahwa Rasulullah memang manusia, tapi dia bukan manusia sembarang manusia. Dia manusia pilihan, ya, untuk menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Ini kan manusia, berarti manusia ini hebat. Jadi jangan pernah kita mengatakan
merendahkan Rasulullah, sama Rasulullah juga manusia. Nggak bisa begitu. Rasulullah memang manusia, struktur tubuhnya, anatomi tubuhnya, fisiknya, manusia dari kepala sampai ujung kaki, memang manusia. Tetapi beliau ini memiliki kelebihan, keistimewaan dari Allah. Kenapa? Karena dia sallallahu alaihi wasallam dipilih untuk menerima wahyu terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim ini. Ya. Semua nabi-nabi dan rasul punya kemuliaan, keistimewaan. Meskipun mereka juga manusia, sama dengan manusia yang lain. Tapi mereka diberikan wahyu oleh Allah. Sehingga beda penampilan mereka ini. Lebih anggun, lebih berwibawa, lebih bercahaya. Ya, tindakannya, kata-katanya, sikap-sikapnya, itu semua mencerminkan kebaikan. Karena kehidupan Nabi dan Rasul ini adalah menjadi cermin, menjadi suri tauladan yang baik untuk seluruh kaumnya. Ya, nah itu. Nah kemudian di surat Fussilat ini ada tentang petunjuk keberadaan Allah dengan ayat-ayatnya. Ya, di alam semesta. Itu mulai dari ayat 9 sampai 12. Ya, ini selalu saya sampaikan ini dalam beberapa pertemuan episode ya Living Quran itu. Tentang ayat 9-12 ini sangat penting untuk kita hayati, ya. Nah, kalau ingin lebih mendalam tentang tadabbur ayat 9-12 itu bisa disaksikan di video Living Quran saya, ya, tentang kajian bagaimana kita menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ya, di antaranya, ya ini hanya saya singgung sedikit, ya, pada kesempatan kali ini, ya Allah menciptakan bumi itu dalam 2 masa. Apa makna 2 masa? Nah, ini panjang keterangannya. Menurut ahli geologi, menurut ahli fisika dan sebagainya, ya. Kemudian Allah ciptakan di atasnya bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Allah berkahi. Jadi bumi ini satu-satunya planet di alam semesta, di jagat raya ini yang bisa dihidupi oleh manusia. Ada kehidupan di situ. Dan Allah itulah yang dimaksud dengan Allah berkahi di sana, di bumi ini. Ya, yang lain tidak ada kehidupan, ya, tidak ada airnya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, udaranya tidak sebaik bumi, ya. Bumi ini ada oksigennya, ada dilapisi atmosfer dan lain sebagainya dengan 7 lapis, ya, lapisan udara itu yang bisa kita baca di buku-buku sains, ilmu pengetahuan. Itu semua diciptakan oleh Allah, dikondisikan oleh Allah supaya bumi ini bisa ditempati oleh manusia. Subhanallah, ya. Sampai kalau dirahmati Allah. Lalu kemudian Allah menetapkan makanan, ya, semua makanan bagi penghuni bumi ini. Sejak bumi diciptakan, sejak Adam turun ke bumi, semua makanannya sudah disediakan oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Hewan ternak hidup di situ. Nggak cukup ada air di situ. Ada cahaya matahari di situ. Ya, sebagai proses istilahnya itu dalam biologi itu ada cahaya matahari ini yang membuat daun-daun, ya, buah-buahan itu bisa menjadi hidup, jadi subur. Subhanallah. Ada air hujan turun dari langit, bisa dimanfaatkan jadi minuman bagi manusia. Ya, kalau kita minum air laut nggak bisa, asin, ya, tapi air hujan, air sungai, air tanah, itu air mineral. Ya, ini bisa kita nikmati jadi kehidupan. Apalagi Allah Ta'ala mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua yang ada dalam kehidupan ini semua diciptakan Allah dari apa? Dari air asalnya. Ya. Kemudian Allah makanan-makanan yang Allah tetapkan, Allah ciptakan itu Allah ciptakan dalam masa 2 masa. Dengan penciptaan bumi jadi 4 hari, 4 masa. Dan mencukupi untuk seluruh orang yang membutuhkan. Sawa'an lis-sa'ilin. Ya. Lalu Allah ciptakan langit. Wahya dukhan. Ketika itu langit ini masih apa? Masih berupa asap. Ya. Kemudian Allah berkata kepada langit dan bumi itu, kedua-duanya, sini, mari,
datanglah dengan taat atau terpaksa. Bumi dan langit mengatakan, ataina ta'i'in, kami berdua datang tunduk kepadamu, kepada hukum-hukummu dengan penuh ketaatan. Subhanallah. Nah itulah, jadi kalau bumi dan langit ini semua tunduk kepada hukum-hukum Allah, maka manusia yang kecil tidak berdaya, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, dia harus tunduk kepada hukum Allah dong. Bagaimana alam semesta ini tunduk kepada hukum alam, hukumnya Allah? Bergerak di orbitnya masing-masing, di jalur edarnya, garis edarnya, ya, siang malam, gak pernah berhenti, gak pernah putus. Nikmat udara, nikmat ini semua sudah diatur kadarnya oleh Allah. Itu hukum Allah, mereka tunduk, mereka patuhi, ya. Kecuali nanti saatnya di hari kiamat, Allah katakan, Allah akan hancurkan, Allah akan lipat alam semesta ini seperti awal kejadiannya, boleh dari tidak ada menjadi ada, maka ditiadakan lagi. Nah, ditutup seperti buku, ya, seperti kita menutup buku ini, alam semesta ini seolah-olah seperti buku yang terhampar, ya, lalu dilipat oleh matwiyatun wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Dilipat. Itulah terjadi hari kiamat. Subhanallah, ya. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan hanya di ayat 9-12, tapi juga 37, di ayat ke-39, kemudian ayat 53. Itu bisa kita saksikan. Nah, di slide ini juga bercerita tentang apa? Rusaknya akidah kaum musyrikin. Ya, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ada dalam ayat 21 sampai 23. Kemudian perintah kita untuk istiqamah. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ya kan? Ini perintah untuk istiqamah. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu sampai nuzulam min ghafurir rahim. Itu keutamaan kita istiqamah di atas jalan Allah Ta'ala. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka surat Asy-Syura kita lihat setelah surat Fussilat ini ada surah Asy-Syura. Nah, di sini juga ada keutamaan tentang Al-Quran, ya. Di dalam surat Fussilat ini keutamaan Al-Quran, innahu lakitabun aziz la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, itu kemuliaan Al-Quran, dan diakhiri, ditutup dengan ayat 49-51, ya, sampai 54, itu tentang keadaan manusia dalam menerima kebaikan dan keburukan. Nah, diungkapkan secara psikologis jiwa manusia ini dalam menerima kebaikan atau keburukan, bagaimana sikapnya, responnya. Nah, ini rahasia tentang jiwa manusia, ini tentang ilmu jiwa manusia. Ini semua diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ketika dapat kenikmatan bagaimana sikapnya, ketika dapat musibah bagaimana, nah itu semua, itu adalah merupakan ujian dari Allah Ta'ala, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan dalam diri manusia, sebagaimana diterangkan ayat 53 surat Fussilat. Nah, surat Asy-Syura itu artinya tentang musyawarat. Nah, ini menarik. Surat artinya tentang musyawarah. Kenapa? Ya, dalam kehidupan kaum muslimin ini, musyawarah itu satu pondasi yang penting untuk mengelola kehidupan bersama dengan landasan pijakan kitabullah dan sunnah Rasul. Mengelola kehidupan bersama ini harus dengan berdasarkan kemaslahatan umum. Ya. Kemaslahatan umum bisa diraih, bisa kita dapatkan setelah kita ini bermusyawarah secara baik. Maka setiap komponen bangsa harus bermusyawarah. Penguasa, ya, jangan mengambil keputusan sepihak. Pemimpin tidak boleh otoriter, tapi dia harus mengajak komponen masyarakat, wakil-wakil rakyat untuk bermusyawarat. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Ratu Saba saja, ya, yang kafir, yang musyrik, dia musyawarah sebelum mengambil keputusan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Surat An-Naml kemarin. Ya.
aku minta pendapatmu. Apa pendapat kalian? Ya, Ratu Saba mengatakan, saya tidak akan mengambil sikap ya sebelum aku mengetahui apa pendapat kalian. Fanzur bima madza yarji'ul mursalin, ya, yarji'ul mursalun. Fama madza ta'murun, ya, apa pendapat kalian? Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, ketika Allah berikan perintah untuk menyembelih putranya Ismail, ya, Nabi Ibrahim dialogkan, dia musyawarah dengan anaknya. Apakah lalu Ibrahim menolak perintah Allah? Tidak. Musyawarah itu artinya untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan kedukungan dan ketegasan. Ya. Ya, Nabi Ibrahim bukan ingin menolak perintah Allah, tapi beliau bermusyawarah dengan putranya adalah untuk mengetahui apa sikap putranya ini. Ya, bagaimana responnya? Ya. Bermusyawarah itu penting, baik, menjadi keberkahan. Ya, manis takhara. Ada satu ungkapan, siapa yang beristikharah, siapa yang bermusyawarah dalam mengambil keputusannya, ya, maka dia orang yang beruntung. Ma khaba manis takhara. Tidaklah tersesat, tidaklah rugi orang yang beristikharah. Wa ma khaba manis tasyara. Dan tidak akan rugi orang yang meminta pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ya, untuk mufakat. Sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, maka surat Asy-Syura ini temanya adalah tentang apa? Ya, hasad dan kezaliman, perbuatan zalim adalah sebab pertikaian dan kebinasaan. Nah, itu ditunjukkan dalam ayat ke-14, ya. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Itu perbuatan zalim, ya, hasud, dengki, itu sebab pertikaian dan kebinasaan. Kemudian kemaksiatan adalah sebab keburukan dan turunnya bala bencana. Nah, ini ayat 30 surat Asy-Syura. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ini maksiat, ya, yang dilakukan oleh ulah tangan kita, ya, itu adalah penyebab turunnya musibah dan bala bencana. Surat Asy-Syura 30. Kemudian Allah menerangkan sifat-sifat kaum mukminin yang menginginkan penegakan agama Allah di muka bumi. Itu syaratnya ada beberapa, ya. Pertama, akidahnya harus benar. Ayat 36. Ya, ayat 36 akidahnya benar. Ya, orang-orang kaum yang, ya, orang beriman yang ingin dikukuhkan kekuasaannya, dikukuhkan agama Allah ini di atas muka bumi, itu punya sifat apa? Satu, akidahnya benar. Dalam bentuk apa? Ya, mereka ini bertakwa kepada Allah dan tidak bersandar kepada kenikmatan dunia, tetapi mereka bersandar kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Ini ciri orang-orang beriman yang mendapatkan tamkin dari Allah Ta'ala. Ya, mereka ini menjauhi keburukan dan kemaksiatan. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, silakan baca artinya itu ayat 37. Kemudian yang ketiga, berakhlak baik. Ya. Dan mereka suka memaafkan. Nah, itu. Ya. Di sini wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, itu ya, ayat 37. Kemudian ciri berikutnya yang keempat adalah mereka senantiasa menjawab panggilan Allah dan senantiasa istiqomah di atas perintah Allah. Walladzina istajabu li rabbihim. Mereka itu senantiasa apa? Menjawab panggilan Allah, selalu berusaha untuk istiqomah, ya, menjawab seruan Allah Ta'ala. Lalu sifat yang berikutnya, mereka mendapatkan tamkin dari Allah ini adalah mereka wa aqamus shalah, selalu mendirikan ibadah sholat dengan baik, dan juga zakat, infak sedekahnya baik. Itu sebagaimana ayat 38. Nah, ini satu ayat nih mereka. Dan mereka yang suka bermusyawarah. Ya, masih dalam ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Nah, ciri terakhir
Ya, ayat 39 adalah mereka yang apabila dizalimi oleh orang lain, mereka senantiasa membantu, saling membantu dan membantu orang yang dizalimi, ya, memerangi orang yang menzalimi, tapi mereka tidak berbuat berlebih-lebihan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Nah, itulah apa yang ada di dalam surah Asy-Syura, ya. Sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian terakhir, ya, surat Az-Zukhruf. Nah, ini surat Az-Zukhruf ini artinya perhiasan, ya, perhiasan kemewahan dunia, karena di situ disebutkan ayat 35, ya, wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ya, jadi kita jangan tertipu oleh kesenangan kemewahan dunia. Ya, ini surat Az-Zukhruf ini mengingatkan kita. Apa isi utamanya surat Az-Zukhruf, teman-teman semuanya? Itu peringatan, ya, kita diminta oleh Allah untuk waspada dan berhati-hati dari fitnah dunia dan kemewahan-kemewahan dunia. Ya, ini contohnya apa? Laula ayyakunan nas ummatan wahidah, ayat 33, la ja'alna liman yakfur birrahman libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yazharun wa libuyutim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiun. Silakan baca artinya. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbil. Nah, di ayat 36, nah ini ancaman dari Allah. Siapa yang lalai dari ingat kepada kami, kepada Allah, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana, maka Allah akan jadikan untuknya teman berupa setan di dunia yang akan menjerumuskannya. Ya, jadi Allah jadikan setan ini ngebuntutin kita terus. Kemana kita bergerak, kemana kita pergi, kemana kita beraktivitas, dia akan selalu menyertai kita. Na'udzubillah min. Maka isi dengan zikir. Kalau manusia ini selalu berzikir kepada Allah, setan nggak bisa masuk, nggak bisa mendekat. Tapi kalau kosong dari zikir kepada Allah, setan akan menyertai kita kemanapun kita berada. Ya, kemanapun kita melangkah dan pergi. Na'udzubillah min zalik. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu di surat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta. Seperti penciptaan langit, ya, penciptaan bumi, hujan, kapal-kapal yang berlayar di atas laut, binatang-binatang yang hidup di bumi. Itu di ayat 9 sampai 13, ya, 9-13 surat Az-Zukhruf. Lalu perilaku orang-orang jahiliyah. Ya, ini juga diingatkan, kita jangan sampai mengikuti tradisi perilaku mereka, orang jahiliyah. Seperti apa? Kesyirikan, perbuatan khurafat, kebodohan, dan pengakuan bahwasanya Allah memiliki anak-anak wanita. Yang dimaksud dengan anak wanita itu siapa? Malaikat. Nah, ini kebodohannya orang jahiliyah. Na'udzubillah. Itu dari ayat 15 sampai 19, ya. Ini. Lalu kemudian cerita tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari penyembahan berhala. Ya, karena tadi sebelumnya kan bicara tentang apa? Perilaku orang-orang jahiliyah yang suka menyembah berhala patung. Nah, Nabi Ibrahim terbebas, berlepas diri dari kemusyrikan dan peribadatan penyembahan pada berhala. Itu ada di ayat 26 sampai 28. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah melihat, ya, menetapkan, mengokohkan hati Nabi Ibrahim berada di atas jalur tauhid, Allah jadikan perkataan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani, itu diringkas, ambil sarinya menjadi apa? La ilaha illallah. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang kekal, abadi, hidup, ya, di bawah panji-panji la ilaha illallah ini oleh siapa? Oleh keturunan Ibrahim. Fi aqibihi la'allahum yarji'un. Subhanallah. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu menjelaskan karunia Allah ayat 31 sampai 32. Ya, dan harta kedudukan tidak bernilai jika dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 sampai 32. Baik. Nah, itu biasa. Setelah itu kisah tentang Nabi Musa Fir'aun, ya, karena ini memang
ciri khas surat Hamim, ya. Itu ayat 46 sampai 56. Ya, ini ayat 46 sampai ayat 56 ini cerita tentang bagaimana kepongahan Fir'aun dan elit-elitnya, ya, elit lingkaran politiknya. Mereka tertawakan para pembawa risalah. Idahum minha yadhakun, ayat 47. Kemudian mereka mengatakan, ya, kepada Nabi Musa itu disebutnya, wahai tukang sihir, ya ayyuhas sahir ud'una rabbaka bima ahida indak. Nah, kemudian ya mereka minta tolong, permohonan kepada Allah supaya ujian, ya, musibah yang mereka dapatkan pada saat itu, ya, minta diangkat oleh Allah, tapi nyebutnya kepada Nabi Musa ya ayyuhas sahir. Jadi seolah-olah musibah yang Allah datangkan bertubi-tubi itu berupa fitis ayatin dalam surat Al-A'raf dan surat Toha juga disebutkan, ya, Al-Jarada wal Qummal dan seterusnya itu katanya ini adalah sihirnya Fir'aun, sihirnya Nabi Musa, maaf. Nah, maka Fir'aun minta kepada Nabi Musa supaya angkat semua sihir-sihir ini. Minta kepada Tuhanmu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian, nah, setelah diberikan, ya, musibah bencana itu diangkat oleh Allah, mereka melanggar, ya, janjinya. Idahum yang kuthun, ayat 50. Mereka melanggar janjinya. Mereka katanya mau taubat pada Allah, tapi ternyata enggak. Malah tambah sombong Fir'aun. Dia katakan, bukankah aku yang memiliki Mesir ini dan semua sungai-sungai yang mengalir, ya, di negeri ini itu dia mengalir atas petunjuk dan di bawah kekuasaanku, tajri min tahti, ya. Lalu dia dengan sombong Firaun mengatakan, lebih baik mana? Apakah aku lebih baik daripada orang yang hina ini? Yaitu siapa? Ya, dia menunjuk Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillah. Yang gak jelas asal usulnya. Loh, siapa bilang? Ya, dia yang gak jelas. Nah, nasibnya nanti di akhirat. Itu Fir'aun. Maka disitulah fastakhaffa qaumahu fata'una. Cara Fir'aun untuk menjerumuskan kaumnya apa? Itu menghina dan melecehkan kehendak kaumnya, ya, memaksa mereka, meneror mereka, menindas kaumnya, ya, sehingga apa? Kaumnya, rakyat Mesir itu mentaati Fir'aun dan mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu. Nah, lalu kemudian setelah itu bicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana keutamaan Nabi Isa, perselisihan, ya, kaumnya, pengikutnya tentang kedudukan Isa, dan bahwa Nabi Isa itu adalah tanda datangnya atau bangkitnya nanti hari kiamat. Ini disebutkan dalam ayat 57 sampai 65. Ya, ini. Fakhtalafal ahzab min failul ladina zalamu min adzabi yaumin alim. Demikian, ya, surat Az-Zukhruf, dan insya Allah kita akan lanjutkan surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jasiyah bersama dengan surah Al-Ahqaf dalam penjelasan kita esok malam. Nantikan terus tadarus dan tadabbur Al-Quran bersama saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya
ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute, kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.